Sumpah Pemuda. Kami ingin menceritakan tentang Jongjava dan Jong Sumatera Nendor. ini adalah lambang Jongjava dan gambar perkumpulan Jongjava. Jongjava juga mewadahi kaum perempuan untuk adil dalam arena pergerakan. Ini adalah Kongres Jongjava di Solo pada 27 sampai 31 Desember 1926. Jongjava atau sebelumnya dikenal dengan nama Tripromodramo didirikan oleh Saktiman Wirjosanjojo Kadharma dan Soedarno pada 7 Maret 1915. Tujuan utama Jongjava adalah untuk mempersatukan para pelajar Jawa, termasuk Madura, Bali, dan Lombok, mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Bagi Jongjava, pendidikan dan pengetahuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Saktiman Wirjosanjojo kemudian menjadi ketua Jongjava, Wosenegoro sebagai sekretaris dan Sutomo sebagai bendahara. Beberapa anggota Jongjava antara lain Moeslich, Moesando, dan Abdul Rahman untuk menarik dan mengembangkan minat para pemuda. Jongjava memiliki kegiatan seperti kesenian Jawa, lawang siswa, tim sepak bola Jongjava, dan perpaduan Jongjava JJP. Dan ini anggota Jong Suematranen born pada tahun 1924. Jong Suematranen born didirikan pada 9 Desember 1917 di Welter Sesuai dengan namanya, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pelajar dari Sumatera, menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan Sumatera, dan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Para pendiri Jong Suematranen born adalah Tengkoy Mansuer, Muhammad Anas, Muhammad Amir, Wenner Nasution, dan Kamwen. Tengkoy Mansuer terpilih sebagai ketua pertama Jong Suematranen born. Organisasi ini mempunyai cabang di Batavia, Batavia Jakarta, Buik, Tenzong, Bogor, Serang, Sukabumi, Bandung, Purworejo, Padang, dan Bukit Tinggi. Sejumlah tokoh penggerak nasional yang lahir dari tarik organisasi ini diantaranya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Bahdir Johan, Abu Hanifah, Adnan Kapaugani, Suretan Takbir, Alis Jahbana, dan Muhammad Amir. Kita akan membacakan Sekar Rukun dan Cahaya dari Timur. jadi ini ada gambar Hussein dijajah di Ningrat, dan ini adalah Sekar Rukun. Sekar Rukun adalah organisasi yang diinisiasi oleh para pelajar Sunda. Organisasi ini didirikan pada 26 Oktober 1919 di Batavia, sehingga dikenal sebagai perkumpulan Sekar Rukun cabang Jabang Betawi. Sekar Rukun adalah organisasi yang terbuka bagi siapapun yang bisa berbicara menggunakan bahasa Sunda dan berusia lebih dari 14 tahun. Tujuan Sekar Rukun adalah menciptakan persatuan di antara pemuda-pemuda Sunda. Pendiri Sekar Rukun adalah pelajar dari sekolah guru Kuek School. Para kelompok Sekar Rukun diantaranya Doni Ismail, Iki Adi Wijaya, Jowealia Hilman, Sapi, Mang Koedi Goena, dan Iwa Koesoematri. Struktur keperguruan Sekar Rukun saat itu adalah Prof. Dr. Hussein Wijaya Bingrat sebagai pembina, Iki Adwijaya sebagai presiden, Doni Ismail sebagai wakil presiden, Nawawi sebagai sekretaris, Sanusi sebagai sekretaris 2, Suerlija sebagai bendahara, Samjoen dan Oesman sebagai anggota. Kornel Winata menjadi perwakilan dari Sekar Rukun untuk menjadi peserta pada Kongres Pemuda kedua. Ini adalah foto gambar Iwa Koesoe
adalah gambar Seraka Minahasa ikut memeriahkan pendirian Let's Rock School RHS pada 1924. Seraka Minahasa merupakan perkumpulan kesenian para pelajar Minahasa di Let's Rock School Batavia. Para pemuda dari Jong Minahasa, Seraka Minahasa, Jong Ambon, dan Seraka Ambon juga berupaya menunjukkan identitas kedaerahan masing-masing. Kendati demikian, perkumpulan pemuda ini mempunyai semangat untuk memperjuangkan dan memajukan nasib rakyat di daerahnya. Ini adalah Arnold Manulitu, tokoh Jong Celebes, dan Jonas Limena, pendiri Jong Ambon. Jong Celebes memiliki tujuan untuk menyatukan para pelajar yang berasal dari Sulawesi. Organisasi ini didirikan antara 1918 sampai 1919. Beberapa tokoh dari organisasi Jong Celebes adalah Raimondo Charmis, Refla, Sherlock, Arnold Manulitu, Lena Mokita, dan Augustina Magdalena Oromutu. Dalam Kongres Pemuda kedua RCL, Sredonik bertugas sebagai panitia umum ketiga. Jong Ambon berdiri pada 1917 dan Denas Kedo menjadi ketua pertama Jong Ambon. Tujuan utama organisasi ini adalah mengimbau rasa kesatuan para pelajar yang berasal dari Ambon dalam Kongres Pemuda kedua Jelinan menjadi perwakilan dari Jong Ambon yang bertugas sebagai panitia umum 4 tempat. Saya akan membacakan Jong Batak. Di sini ada sebuah pengurus Jong Batak. Dan di sini ada seorang Sanusi Pane, tokoh Jong Batak. Dan begitu pun sama. Awalnya Jong Batak tergabung dalam Jong Sumatera Bon, namun karena terdapat perbedaan budaya pada 1926 Jong Batak memisahkan diri. Beberapa tokoh dari Jong Batak adalah Sanusi Pane, Dodong Bon, Bonong Muda, Ada Mahdik, Batu Mara, Saleh Said Harahap, Arifin Arahap, dan Amir Sarifudin. Sama seperti organisasi daerah lainnya, Jong Batak memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mampu mengarahkan kesatuan kesetaraan mahasiswa Batak. Panitia Kongres Pemuda kedua dari Jong Batak adalah Amir Sarifudin yang bertugas sebagai bendahara. Saya ingin membacakan tentang Jong Islamiat Bon dan Pemuda Kampung Betawi. Jadi di sini adalah anggota organisasi Jong Islamiat Bon, dan di sini adalah pengurus organisasi Jong Islamiat Bon cabang Bandung 1925. Jong Islamiat Bon didirikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Berdirinya Jong Islamiat Bon tidak dapat dilepaskan dari hubungan Kakak Ahmad Dahlan dan Pak O S. Jong Rolaminoto. Ketua pertama Jong Islamiat Bon adalah R. Jamsoen Rijal, sedangkan Haji Agus Halim diangkat sebagai penasihat. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengetahuan tentang Islam, membangun ilmu secara Islam, dan menciptakan persatuan dalam Islam. Jong Islamiat Bon aktif menghadiri rapat-rapat baik persiapan maupun saat penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Pemuda Kampung Betawi. Pemuda Kaum Betawi berdiri pada 1927. Sebelumnya, pelajar dari Betawi bergabung ke dalam Jong Java ataupun sekalipun para pelajar dari Betawi merasa perlu wadah baru tempat Betawi menjadi identitas utama organisasi. M. Tabarni terpilih sebagai ketua pertama pada Kongres Pemuda kedua. Pemuda Kaum Betawi mengutus M. Hajani Sueot sebagai panitia umum 5. Ini adalah moto organisasi Pemuda Kaum Betawi 1924. Kedua akan membacakan PPPI dan Sumpah Pemuda. PPPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. PPPI didirikan di
Desember 1926, PPPI bercita-cita untuk menyatukan perkumpulan muda untuk berjuang melawan penjajahan. Tokoh-tokoh PPPI yang terkemuka antara lain Segono, Jojopostinto, Sigit, Duel Sarto, Soemirto, Seijono, Halbertanto, Soebari, Nurjani, Soenartos, Dijonet, Pesmonegoro, Koen Tedoro, Wiloko, Saidarji, Angka, Badi, Amir, Jarifudin, dan Abu Hanif. Pemuda Indonesia berdiri pada tanggal 20 Februari 1927 di Bandung dengan nama awal Jom Indonesia. Pemagasannya adalah RM Yosadi, Dendi Johendra, Sogono, Mr. Svenoro, dan Mr. Sartono. Anggotanya terdiri dari murid Algemene, Bilderberg School, Technical School, Rashford School, School of Academic and Expert Arsenal. Jom Indonesia mempunyai cabang di 8 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Solo, Bogor, dan Purwakarta. Nama Jom Indonesia lantas diubah menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember 1927. Kemudian Indonesia dibentuk untuk anggota perempuannya. Soeharto terpilih sebagai ketua pertama Putri Indonesia. Kami berdua ingin membacakan putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Perapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda-Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jom Java, Jom Sumatera, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Jom Slametenbon, Jom Batakspon, Jom Selepes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Membuka pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudah mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam perapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato dan pembicaraan ini, perapatan lalu mengambil keputusan, yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah dari satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, perapatan mengeluarkan keyakinan atas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengajarkan keyakinan persatuan Indonesia dibuat dengan memperhatikan dasar persatuan Indonesia, yaitu kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di rapat perkumpulan kita. Kami akan menjelaskan barang peninggalan dari terdahulu. Yang pertama adalah sabuk Rizul Watan dan celana pandu seragam KBI. Yang kedua ada kotak P3K atau perlengkapan latihan lapangan atau perkemahan kalangan kepanduan. Yang ketiga adalah bendera info. Bendera info, organisasi atau organisasi pandu nasional, didapatkan secara hibah dari Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta pada 1976. Berikutnya ada pisau belati KBI atau perlengkapan dalam latihan biasa digunakan dalam tugas lapangan atau saat berkemah. Duk dasi KBI warna merah atau putih. Terdapat tulisan tangan 8 April 1939, Sabtu Pon di Semarang, dan tanda tangan anggota. Buku catatan KBI yang dikeluarkan oleh KBI Cabang Semarang. Duk dasi Hizbul Watan warna hijau pernah digunakan seorang anggota Hizbul Watan pada 1929. Berikutnya ada tanda tingkatan KBI atau perlengkapan seragam petunjuk tingkat kemahiran pandu, tanda pengenal kepanduan Muhammadiyah,
perlengkapan seragam petunjuk, tingkat kemahiran pandu. Berikutnya ada pisau lipat, perlengkapan KBI dalam latihan atau saat berkemah. Selanjutnya ada peluit, yaitu perlengkapan latihan atau upacara bendera, kode sandi, dan morse bagi anggota KBI. Kami akan menjelaskan tentang Panitia Lagu Indonesia Raya pada tahun 1944. Di sini Mas Bini salah satu anggota Panitia Lagu 1944. Pada masa awal pendudukan Jepang, lagu Indonesia Raya dilarang untuk dimainkan. Ketika Jepang pertama kali kalah dari Sekutu pada tahun 1944, tentara Jepang berusaha merebut hati rakyat Indonesia dengan mengizinkan lagu Indonesia dikumandangkan. Hal ini dimanfaatkan oleh Insinyur Soekarno untuk membentuk Panitia Lagu Indonesia Raya. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan beranggotakan Yaya Dewantara, Hajiah, Bintang Soedibio, Dharma Wijaya, Wes Gini, Ki Hajar Mansur, R.R. Satyomoyono, Sarnoy Siman, Siman Jonta, M.R. Arsoibadjo, M.R. Oikojo, dan M.R. Muhammad Yamin. Perubahan lirik yang dibuat oleh tim lagu 1944 menyempurnakan syair yang dibuat oleh W.R. Supratman. Slogan Bung Karno merupakan slogan pembuka, berisi tentang perasaan luhur terhadap nenek moyang negara Indonesia merdeka, seperti kepada jiwa dan badan rakyat, yang merupakan tujuan akhir dari seluruh bangsa. Dalam slogan kedua, dimaksudkan untuk mengajak berdoa dan bersyukur terhadap Indonesia sebagai pusaka yang mentemui warisnya nenek moyang. Sementara slogan ketiga merupakan sumpah perjuangan bangsa Indonesia. Hasil dari Panitia Lagu 1944 dilaporkan pada 8 September 1944 dengan keputusan sebagai berikut. 1. Apabila Indonesia Raya dilakukan satu sengaja, maka bagian ulangan harus digantikan 2 kali. Apabila dilakukan 3 sengaja, ulangannya dilakukan 1 kali. Kecuali pada stanza 3, ulangannya dilakukan 2 kali. 2. Ketika menaikkan bendera merah putih, Indonesia Raya harus diperdengarkan dengan kecepatan 140 km. Ini membacakan wakil Wakil Pilot Soekarno hari 3 Negara Jakarta pada tanggal 19 1993. Dia adalah jurnalis pergerakan nasional yang bekerja untuk Nusantara kaum muda, kaum kita, dan Simpo W.R. Supratman juga merupakan seorang pelopor yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dia memperkenalkan lagu Indonesia Raya untuk kali pertama pada momen pembentukan Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia Group. Kemudian W.R. Supratman merilis partitur yang lagu Indonesia Raya pada 19 Simpo atas dukungan media Indonesia yang dipimpin oleh Kweket Beng dan Anunya Nurani. Untuk menghormati jasa-jasanya, pada 17 Agustus 1960, pemerintah Republik Indonesia memberikan panggilan diplom Mahkota Armada III kepada W.R. Supratman. Setelah itu, melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 SK nomor 1001 tanggal 20 Mei 1971, W.R. Supratman dianugerahi gelar Pahlawan Profesional. Selanjutnya, dikeluarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 OTK tahun 1975 tanggal 9 Juni 1975 yang berisi penganugerahan tanda kehormatan bintang Mahkota Utama kepada almarhum W.R. Supratman. Saya akan menjelaskan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia pertama digelar pada 25 Juli 1938. Kongres ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan Habib Projo Solo. Menurut Sudarjo Djoko Sisworo selaku penggagas utama Kongres Bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan memiliki pedoman yang baik dan benar. Akibatnya, bahasa Indonesia yang digunakan
menunjang. Kongres Bahasa Indonesia menghasilkan 9 keputusan. 2 diantaranya adalah permintaan dukungan untuk penggunaan bahasa Indonesia di Volkskrant dan permintaan bantuan para guru untuk mengajar bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang Kongres Perempuan. Suasana Kongres Perempuan di Indonesia dengan kiri Nyonya Guelarso, Nyonya Kartowijono, Nyonya Harjodiningrat, Nyi Hajar Dewantoro, Nyonya Soeponto Ketua, Nyonya Sunarjo Mangoposito sedang menulis, Nyonya Ismot. Kongres Pemuda kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928 telah menginspirasi tokoh-tokoh perempuan dari kelompok buruh muda Jongjava. Para tokoh perempuan kemudian membentuk panitia Kongres Perempuan yang diketuai oleh R.A. Suto, Nyi Hajar Dewantoro sebagai wakil ketua dan Sujatin sebagai sekretaris. Kongres Perempuan pertama diselenggarakan pada 22 Desember 1928. Hasilnya adalah pendiri cabang Polri Indonesia di Yogyakarta. Tanggal 22 Desember kemudian diperingati sebagai Hari